Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mystery people dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita malam Jumat. Ya, sebuah cerita yang akan menemani istirahat kalian di malam Jumat ini. Dan untuk episode kali ini adalah spesial. Saya sedang syutingnya berada di outdoor, jadi tidak syuting di indoor seperti biasanya. Seperti kalian lihat di belakang saya adalah sebuah pohon beringin besar, dan saya sedang berada di sebuah taman namanya Taman Sulaiman. Untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah urban legend yang sudah terkenal banget di kota Bandung, yaitu adalah sosok jawara tanpa kepala yang sudah terkenal di daerah Cipaganti, kota Bandung. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dan untuk kalian yang belum like video ini, silahkan untuk di like dulu. Kemudian silahkan yang belum subscribe dulu channel ini sekarang. Yang punya pengalaman pribadi atau pengalaman mistis, silahkan kalian bisa kirimkan ke alamat email saya di bawah sini. Siap nggak siap? Kita akan mulai ceritanya sekarang. Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti ini adalah jalan yang populer bagi orang Bandung, bahkan untuk orang yang di luar kota Bandung. Jalan yang menghubungkan antara Jalan Wastukencana di daerah selatan dan Jalan Setiabudi di daerah utara, di mana di kiri kanan jalannya itu terdapat pohon-pohon yang sangat rindang, yaitu pohon mahoni. Di sepanjang jalan ini pun juga terdapat bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sudah terkenal sampai ke luar kota Bandung. Di Jalan Cipaganti ini pun juga terdapat sebuah masjid yang cukup tua di kota Bandung. Masjid yang dibangun oleh salah seorang arsitektur Belanda yang membangun juga Gedung Merdeka atau tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika, yaitu dibangun oleh yang bernama C.R. Wolf Schumacher. Ya, bangunan masjid yang bergaya arsitektur Eropa, Arab dan Sunda ini menjadi destinasi wisata religi tersendiri di kota Bandung. Di siang hari jalan ini tidak panas dan cukup nyaman untuk dilewati karena di kiri kanan jalannya itu terdapat pohon-pohon mahoni yang cukup banyak sehingga udaranya pun juga cukup segar. Namun siapa sangka Jalan Cipaganti ini yang sangat nyaman dilewati pada siang hari ternyata berubah 180 derajat di malam hari. Jalan ini berubah menjadi sangat menyeramkan di malam hari. Bahkan banyak para pengendara bermotor yang melewati jalan ini banyak mengalami kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Kejadian mistis yang dialami oleh para pengendara bermotor yang melewati jalan ini, seperti diantaranya tiba-tiba kendaraan ini mogok. Kemudian ada juga kendaraan ini yang tiba-tiba banyak bocor atau pecah. Dan tidak jarang pula seperti kendaraan ini melindas sebuah benda seperti karet. Yang mana benda tersebut adalah sebenarnya kepala dari sang jawara yang pernah menjadi legend di kota Bandung. Keangkeran Jalan Cipaganti ini tentunya bukan tanpa sebab. Ada cerita yang melatar belakangi sehingga daerah ini disebut dengan daerah angker ketika dilewati oleh kendaraan bermotor pada malam hari. Kejadian mistis di Jalan Cipaganti ini tentunya bukan tanpa sebab. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat mengenai keangkeran daerah ini. Ceritanya bermula ketika sekitar tahun 1918 sampai 1920-an. Di daerah ini ada seseorang jawara yang sangat sakti mandraguna atau berilmu tinggi. Jawara ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat memiliki sebuah ilmu yang membuat dia tidak bisa mati. Apalagi kalau bukan ilmu rawa rontek, di mana ilmu ini bagi yang mengamalkannya atau yang memilikinya itu tidak dapat mati. Ketika anggota tubuh kita yang terpotong kemudian jatuh ke tanah, maka
anggota tubuh yang terpotong itu bisa nyambung kembali seperti semula dan seperti tidak terjadi apa-apa. Jawara ini adalah seorang yang berilmu tinggi, kemudian banyak membantu warga masyarakat dan melakukan banyak pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang menguasai kota Bandung yang dijuluki dengan Paris Van Java pada saat itu. Karena sepak terjang dari sang jawara ini dianggap telah meresahkan, maka pemerintah Hindia Belanda mencari cara bagaimana menangkap sosok jawara ini hidup atau mati. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah sayembara, barang siapa yang bisa menangkap jawara ini hidup atau mati, bahkan barang siapa yang bisa membawa kepalanya kepada pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda akan memberikan sebuah hadiah ribuan gulden. Dengan hadiah yang ditawarkan cukup banyak oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, banyak sekali dari warga masyarakat pada saat itu yang tergiur dengan hadiahnya. Tidak terkecuali banyak jawara-jawara atau yang kita sebut dengan centeng-centeng Belanda yang ingin juga mendapatkan hadiah dari pemerintah Hindia Belanda tersebut. Para centeng-centeng Belanda ini kemudian menyebar ke seluruh kota Bandung, yang akhirnya mereka bertemu dengan sosok sang jawara ini di persimpangan jalan. Maka pertarungan antara sang jawara dengan 5 orang centeng Belanda ini tentunya tidak dapat dihindarkan. Pertarungan yang dinilai memang tidak seimbang, namun dengan ilmu tinggi yang dimiliki oleh sang jawara, yang mana sudah terkenal dengan sakti mandragunanya, membuat para centeng-centeng Belanda ini cukup kewalahan untuk melawan sang jawara. Bagaimana tidak, ketika sang jawara ini ditebas tangannya, ditebas kakinya, ketika jatuh ke atas tanah, maka anggota tubuh yang terpotong ini bisa langsung nyambung kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Inilah ilmu rawa rontek yang dimiliki oleh sang jawara. Pertarungan sengit antara sang jawara dengan para centeng-centeng Belanda ini cukup sengit. Akhirnya salah satu dari centeng ini mengeluarkan senjata andalannya, yaitu berupa senjata tajam sejenis golok. Dan golok ini bukan golok sembarangan, di mana golok ini tentunya telah diberi mantra-mantra khusus dan diberi rajahan-rajahan atau tulisan-tulisan di mata goloknya. Ini kemudian golok ini diayunkan ke leher sang jawara, dan akhirnya antara kepala dengan badannya itu terpisah. Dengan sigap, para centeng ini mengambil kepala sang jawara dan kemudian dimasukkan ke dalam karung yang tentunya telah dipersiapkan oleh mereka sebelumnya. Dan seketika itu mereka lari menunggangi kuda meninggalkan tubuh sang jawara yang pada saat itu masih bisa berjalan selayaknya seperti orang yang masih hidup. Sosok sang jawara yang telah kehilangan kepalanya dan terkapar di atas tanah hingga tidak bergerak lagi, hingga saat ini masih bergentayangan di Jalan Cipaganti. Kepala sang jawara yang dimasukkan ke dalam karung dan kemudian diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat bahwa kepala ini oleh pemerintah Hindia Belanda diumpankan ke binatang buas untuk menjadi santapan mereka. Dan ada pula yang beredar kabar ini bahwa kepala sang jawara itu dicor, dijadikan satu dengan jalan. Hingga saat ini, sosok sang jawara tanpa kepala ini sering kali terlihat di Jalan Cipaganti, terutama ketika lewat tengah malam. Sang jawara ini masih saja terlihat di jalan tersebut seperti sedang mencari kepalanya yang hilang. Ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa barang siapa yang melintasi daerah Cipaganti pada malam hari, apabila kalian
seperti melindas sesuatu benda yang seperti bola karet. Jangan pernah sekali-kali kalian mengecek apa yang telah kalian lindas tadi. Bisa jadi itu adalah kepala sang jawara yang kalian lindas. Percaya nggak percaya tergantung dari sisi mana Anda menyikapinya, dan tentunya tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Namun yang perlu dicatat di sini adalah dimanapun kita berada, jangan lupa untuk berdoa, berzikir, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Karena keluarga Anda menunggu di rumah adalah Anda yang masih hidup, bukan Anda yang telah terbujur kaku dan kemudian siap untuk dimakamkan. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Silahkan tulis pendapat kalian atau komen kalian di kolom komentar di bawah sini. Dan sebelum saya tutup ceritanya, bagi kalian yang punya pengalaman mistis atau cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri, silakan kalian bisa kirimkan ke alamat email saya di bawah sini. Dan yang belum like video ini, silakan untuk di like dulu dan di subscribe channel ini sekarang. Dari Taman Sulaiman, Kabupaten Bandung, saya Kang Udi pamit. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.